Welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 144. Bersatu kembali untuk pertama kalinya sejak insiden Shibuya berlangsung, Megumi meminta kekuatan Yuji untuk membantu menyelamatkan Sumiki dari game pemusnahan atau Culling Game. Karena sangat membutuhkan informasi, sebuah tim tak terduga merencanakan rencana berbahaya untuk mencari jawaban jauh di dalam SMA Jujutsu. Gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Saat Sumiki terjebak dalam Culling Game Pseudo Geto yang menyeramkan, Megumi meminta Yuji untuk melepaskan pelanggarannya dan membantu menyelamatkan saudara perempuannya itu. Teringat kata-kata kakek terakhirnya yang memintanya membantu orang lain, Yuji mengambil kompromi. Dia meminta Yuta untuk membunuhnya jika Sukuna mengambil alih tubuhnya lagi. Yuji yakin Yuta cukup kuat untuk melakukan hal itu, dan siswa tahun kedua setuju untuk melakukan apa yang dia bisa jika itu terjadi. Megumi berencana berkumpul kembali di SMA Jujutsu dan menghubungi Master Tengen. Mereka perlu mencari tahu cara membuka segel Satoru Gojo dan apa tujuan konkret Geto di masa depan kelak. Culling Game adalah terorisme Jujutsu dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya, dan Megumi yakin mereka membutuhkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Yuji juga bertanya apakah Yuki Tsukumo tahu, dan Megumi mengungkapkan ini adalah idenya. Yuki bersembunyi di SMA Jujutsu Tokyo menunggu mereka sambil menghindari para petinggi. Yuta menambahkan bahwa masalah utama dalam menghubungi Master Tengen adalah koridor makam bintang yang ditutup. Penghalang penyembunyian Master Tengen mengocok lebih dari 1000 pintu terus-menerus dan hanya satu yang mengarah ke makam bintang. Yuji menyela karena dia tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan tertentu lagi. Dia bertanya apa yang terjadi pada Nobara, tetapi hanya mendapat pandangan menyemangati dan sedih ke arah tanah sebagai tanggapan dari Megumi. Mencoba menahan emosinya, Yuji membungkuk dan juga melihat ke tanah sambil mengulangi "aku mengerti". Choso tiba-tiba memberitahukan bahwa dia mungkin tahu cara melewati penghalang penyembunyian. Dia menjadi agak terlalu dekat dengan Megumi yang merasa tidak nyaman dengan interupsi tersebut. Namun Yuta senang dia mendengarkan. Yuji meminta klarifikasi dan Choso mengingatkan mereka bahwa Mahito mencuri jari Sukuna dan rahim lukisan kematian dari SMA Jujutsu di masa lalu. Choso sangat yakin mereka bisa mencapai hal yang sama. Yuji, Megumi, Yuta, dan Choso memasuki SMA Jujutsu secara rahasia dan bertemu dengan Yuki dan Maki di dalam ruangan tersembunyi yang sama tempat Gojo menyuruh Yuji menonton film sebagai pelatihan. Penampilan Maki telah berubah secara signifikan, rambutnya jauh lebih pendek, mata kirinya ditutupi perban, dan sebagian besar tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar parah akibat api Jogo. Prihatin, Yuta menghampiri Maki dan bertanya apakah dia boleh bergerak. Yuki menjelaskan kepadanya bahwa teknik kutukan terbalik pun tidak dapat mencegah bekas luka bakar. Maki mampu bertahan hidup karena ketahanan fisik yang diberikan kepadanya melalui pembatasan surgawi. Perlawanan terhadap kutukan tidak cukup untuk menyelamatkan Naobito Zenin dari cedera yang serupa. Maki mengatakan dia tidak benar-benar menginginkannya dan kemudian bertanya pada Megumi tentang rencana mereka untuk melewati penghalang penyembunyian. Choso dengan sukarela memberitahu kelompok tersebut dan menjelaskan bahwa di antara pintu yang benar dan makam terdapat gudang terkutuk tempat saudara-saudaranya disimpan. Koneksi Choso dengan mereka akan memungkinkan dia membimbing semua orang ke pintu yang benar. Maki puas dengan rencana tersebut, tetapi dia membutuhkan klarifikasi tentang siapa sebenarnya Choso itu, pendatang baru yang tidak disengaja ini. Setelah hening sejenak, Yuji dengan enggan memberitahu semua orang untuk menganggap Choso sebagai kakak laki-lakinya untuk saat ini. Choso kaget sekaligus heboh mendengar Yuji meneriakkan namanya. Malu, Yuji memandu semua orang di luar ruangan menuju misi mereka, meninggalkan Choso sendiri di belakang. Choso memandu kelompok itu ke pintu yang benar, yakin bahwa saudara-saudaranya tidur di luar pintu itu. Yuji terkejut karena tidak ada jalan setapak yang kokoh di luar pintu. Yang ada hanya jurang besar menuju kawasan hutan yang dipenuhi pepohonan tinggi dan tua. Yuki juga memberitahu mereka untuk maju dan masuk lebih dalam sehingga mereka dapat menemukan lift yang dapat menurunkan mereka menuju makam. Kelompok itu berjalan melewati gudang terkutuk tempat Choso berhenti sejenak. Dia menyentuh pintunya dan meminta saudara-saudaranya menunggu sedikit lebih lama sampai dia kembali.
Kelompok tersebut naik lift ke makam koridor bintang dan berjalan menyusuri jalan menuju tempat tinggal Tengen. Yuji melihat noda darah di tanah dan bertanya apa yang telah terjadi. Yuki mengatakan itu adalah sisa-sisa dari apa yang terjadi 11 tahun yang lalu ketika segala sesuatu di dunia Jujutsu mulai berubah. Membayangkan Toji Fushiguro dalam pikirannya. Para siswa tidak yakin dengan apa yang dia maksud, tapi Yuki melanjutkan dan memimpin mereka langsung ke kuil utama. Mereka hanya berjalan menuju kehampaan putih, membingungkan semua orang. Yuki bilang Tengen menolak mereka. Tengen biasanya tidak berinteraksi dengan dunia, tetapi Yuki berpikir kontak itu mungkin terjadi sekarang karena 6 mata telah disegel. Dia juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa Tengen tidak menolak semua orang, hanya dirinya saja. Megumi tidak yakin apa yang harus dilakukan dan Yuta memberitahu semua orang bahwa mereka harus kembali karena Sumiki tidak punya waktu untuk disia-siakan. Namun tiba-tiba sebuah suara bertanya mengapa mereka pergi begitu cepat, sehingga menghentikan perjalanan kelompok tersebut. Ternyata Master Tengen mengungkapkan dirinya dan mengatakan senang bertemu dengan anak-anak Zenin, keturunan Michizane, rahim lukisan kematian dan wadah Sukuna. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 144, dimana di akhir scene kemunculan Master Tengen membuat para murid Jujutsu terkejut. Gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik, kalian juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.